atau pendakwah terkenal, ataupun bahkan mungkin juga kita sendiri sebagai pegiat digital ya. Mungkin para penyuluh atau guru ya, sekarang ini guru-guru agama banyak memproduksi materi-materi di dalam pembelajaran, penyuluh-penyuluh agama juga gitu kan. Nah, tentu ini ya semuanya ini akan merubah ya tatanan bersosial gitu kan. Karena sekarang ini tatap muka yang selama ini misalnya kita menimba ilmu agama melalui kajian-kajian ataupun majelis-majelis gitu kan. Sekarang dia sudah bergeser ke dalam media digital. Nah, melalui media sosial ini ya ini akan membentuk sikap beragama yang baru ya. Dan tentu juga akan mengubah perilaku ataupun sikap bagaimana antar pemeluk agama itu bertoleransi ya antar sesama umat. Ya. Nah, disinilah maka sangat tepat ini Menkominfo ya membuat acara semacam ini, webinar tentang literasi digital ya. Jadi 4 pilar literasi digital yang dikembangkan oleh Menkominfo itu cakap berdigital ya, kemudian juga budaya digital, kemudian etika berdigital, dan keamanan digital ini saya kira sangat tepat karena semua ini siapapun sekarang ini, baik itu ASN, baik itu pendakwah, baik itu penyuluh, baik itu guru ya, semua ini harus melek ya terhadap literasi digital ini. Karena bagaimanapun ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kita ketahui selama ini bahwa secara etika tradisional ya, selama ini yang kita ketahui itu adalah bahwa etika itu adalah adat istiadat ya, ataupun kebiasaan yang baik yang di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama gitu kan. Nah, kita juga tahu etika ya sebagaimana yang kita terima dulu dari guru-guru kita ya, dari ustadz-ustadz kita ya, bahwa etika itu adalah bagaimana kita menilai itu pantas atau tidak ya kan, baik buruknya perilaku ataupun tindakan kita itu, dan kemudian nilai-nilai yang berkenaan. Kalau dalam ajaran Islam itulah disebut dengan akhlak gitu kan. Mungkin di agama teman-teman yang lain tentu juga nilai-nilai moral ini adalah sesuatu yang dipentingkan. Tetapi sekarang ini ya kalau kita berbicara media digital gitu kan, sesungguhnya etika ini juga sangat diperlukan gitu kan, walaupun mungkin berbeda konteksnya gitu kan. Yang kalau dia secara offline misalnya bagaimana kita beretika dengan sosial, dengan masyarakat ya, dengan teman gitu kan. Sebenarnya di media digital pun terpakai juga etika ini gitu kan. Tetapi para ahli, saya ambil dari buku apa namanya, Etis Berdigital yang dikeluarkan oleh Kominfo. Etika digital ini adalah sesuatu yang merumuskan etika ya digital itu kemampuan individu ya dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital ya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi intinya ya menggunakan media digital itu mestinya diarahkan pada satu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama. Jadi kita pun sebagai ASN di Kementerian Agama ya, terutama para penyuluh agama ini harus memiliki etis ya, memiliki etik digital ini ya. Karena kenapa gitu kan? Di
dunia maya ini sekarang ini kan kita kan terhubung dengan banyak sekali manusia gitu kan. Nah, bahkan mungkin dari lintas negara gitu kan, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, ada istiadat dan seterusnya gitu kan. Iya, Bapak John. Halo, Bapak John, mungkin terputus atau ada gangguan sinyal? Ya, baik. Sambil menunggu Bapak John bergabung kembali, saya mungkin sedikit mengulas materi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya dari Bapak Nandang. Memang perlu adanya pionir untuk berdakwah di dunia digital ini. Harus bisa juga tampil beda dari apa yang sudah selama ini dilakukan. Kemudian berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang negatif dari dunia digital. Nah, kemudian tadi Bapak Anwar juga sudah menyampaikan bahwa di dunia internet itu atau di dunia digital banyak sekali hoax yang disampaikan oleh banyak orang. Terkadang kita sendiri tidak tahu bahwa berita yang kita terima dan kita sebar itu adalah berita hoax. Nah, kadang-kadang informasi yang tidak terbaca atau kadang-kadang kita malas membaca itu membuat terkadang kita tidak paham bahwa di situ ada misinformasi, ada malinformasi, atau juga ada disinformasi. Maka yang perlu kita lakukan adalah saring sebelum sharing. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima adalah informasi yang sebenarnya dari sumber-sumber yang terpercaya. Baik, saya coba sapa kembali. Bapak John, apakah sudah bergabung kembali? Ya, sepertinya belum. Dan ini teman-teman saya mengingatkan kembali, apabila ingin bertanya, silakan menulis di kolom chat. Dan format yang diinginkan adalah nama, nomor telepon, narasumber, kemudian pertanyaannya, dan tentunya ditulis kode e-money yang terhubung dengan nomor telepon. Karena kalau tidak terhubung dengan e-money-nya atau tidak terhubung dengan e-wallet-nya, nanti hadiahnya akan hangus. Ya, baik. Dan kepada teman-teman nanti di akhir acara juga masih ada voucher-voucher yang dibagikan khusus kepada penanya-penanya yang beruntung. Dan jangan lupa menyalakan kamera sebelum di akhir acara nanti. Baik, Bapak Ibu, di sini sepertinya Bapak John masih ada kendala, belum bisa terhubung kembali. Ya, baik. Mungkin sementara kita menunggu Bapak John, saya akan mengundang. Oh, sudah terhubung ini Bapak John. Iya. Baik, Bapak John. Sudah bisa mendengar? Mungkin masih termute, Pak. Ya. Ya, Bapak John. Iya, sekarang sudah bisa terdengar, Bapak. Ya, silakan Bapak bisa dilanjutkan kembali. Tapi mohon maaf waktunya jadi berkurang ya Bapak, bisa lebih cepat.
audiens itu dengan kesantunan. Ya. Kalau kita menggunakan materi-materi di dalam media sosial itu dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak santun, ini akan berimplikasi jelek ya, bukan hanya terhadap kita, tetapi juga terhadap audiens ini, gitu kan. Walaupun itu misalnya hanya siswa misalnya sekalipun, atau para remaja atau pemuda-pemuda masjid, gereja, vihara dan seterusnya itu, kita harus gunakan bahasa-bahasa yang santun. Kemudian di dalam menyampaikan materi-materi juga harus dengan tulisan yang jelas, bahasa yang jelas ya. Boleh kita menggunakan bahasa daerah ya, tetapi bahasa daerah ini semestinya adalah dimengerti oleh audiens. Kalau di situ ada bercampur ya kita gunakanlah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Kemudian juga kita harus hargai privasi orang ya. Kita hargai privasi orang karena jangan sampai ya kita bermedia digital ini kita langgar hak-hak privasi orang, kita umbar misalnya kejelekannya, aibnya dan seterusnya. Ini harus sesuatu yang harus kita jaga. Kemudian juga kita harus menyadari posisi kita. Kita sebagai penyuluh misalnya, gitu kan. Sering ini saya perhatikan ini, dia seorang pendakwah, seorang penyuluh, ya kan. Tetapi sering dia share konten-konten yang konyol seperti itu kan. Nah, dia itu kan tentu dia tidak menyadari posisi dia sebagai apa. Apakah dia sebagai pendidik, sebagai ustadz di situ kan. Nah, kalau bisa hindarilah hal-hal yang bersifat konyol kita share di media, walaupun tujuannya mungkin hanya untuk lucu-lucuan, tetapi ini adalah sesuatu yang kurang beretika gitu kan. Kemudian juga jangan sampai kita dalam membuat konten itu memancing perselisihan gitu kan. Hindarilah misalnya materi-materi agama yang masih khilafiyah gitu kan. Kalau bisa kita ambillah dia misalnya yang pokok-pokok saja gitu kan. Kalau dia sudah menyangkut khilafiyah, kita hindarilah. Kita coba cari konten yang lebih bisa diterima oleh semua. Selanjutkan ya, mungkin nanti akan terlalu panjang. Saya ini aja yang terakhir ini ya. Kita sebagai ASN di Kementerian Agama ini ya, kita harus ingat etika di dalam kerukunan umat beragama itu. Ini adalah sudah dirumuskan oleh di musyawarah para pemuka agama ya beberapa tahun yang lalu ya. Yang pertama itu adalah ya bahwa setiap pemeluk agama itu ya memandang pemeluk agama lain itu sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan juga sekaligus saudara sebangsa Ibu kita. ingatkan 3 menit lagi ya, Bu. Ini etika yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua, setiap pemeluk agama ya memperlakukan pemeluk agama lain itu dengan niat, sikap yang baik, empati, penuh kasih sayang dan sikap saling menghormati. Nah, kemudian setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain itu harus saling mengembangkan dialog dan kerjasama untuk tujuan kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Nah, dan inilah Ya, saya kira juga ini sikap mohon izin. kolaboratif. Ya, Pak Kartika. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Bapak. Ya, baik. Nah, kemudian setiap pemeluk agama ya tidak memandang agama orang lain itu dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. Etika yang kelima adalah setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah yang berkaitan dengan doktrin, akidah, keyakinan, dan praktik peribadatan agama orang lain. Dan yang terakhir, ya, setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama. Nah, inilah etika kita untuk menegakkan kerukunan umat beragama, dan inilah yang harus kita pegang teguh dalam menggunakan media digital
ketika kita ingin membuat konten, berdakwah, dan menyampaikan ajaran-ajaran agama kita kepada audiens kita masing-masing. Kalau ini bisa kita pegang, ya mudah-mudahan ya tidak akan ada gesekan antar pemeluk agama, ya kerukunan akan tercipta, tidak ada penistaan dan penodaan agama, dan kita akan hidup rukun, ya membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Kartika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak John atas masukannya. Ya, tadi kalau yang saya tangkap kata kuncinya bahwa etika beragama itu baik secara online atau daring maupun secara luring atau offline itu seharusnya sama-sama kita terapkan, begitu ya Bapak ya. Iya, jadi tidak ada bedanya antara daring dan luring gitu. Tapi tetap semangat, kita tetap bersatu. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya. Dan kepada Bapak John, mohon maaf tadi namanya mungkin belum kami sebutkan ya, tapi nanti insya Allah materi yang telah disampaikan tetap bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bapak John. Mohon kiranya tetap berada di ruangan ya Bapak John ya, supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Siap. Ya, baik teman-teman, silakan. Yuk yang mau bertanya di kolom chat ditulis nama, nomor telepon, kemudian narasumbernya dan pertanyaannya, juga kode imani yang terhubung dengan nomor telepon yang ditulis. Baik, saya akan mengundang narasumber keempat nih yang tentunya juga sangat luar biasa, masih muda. Ya, beliau adalah Bapak Elvan Syahputra MSI. Ya, selamat sore Bapak Elvan. Ya, sore Mbak. Iya, ini izin rasanya masih muda ya. Saya panggil Bapak atau panggil Mas nih? Mas boleh, Abang boleh. Oh, Abang boleh. Baik, Abang Elvan ya. Nah, teman-teman, beliau ini adalah staf bidang pendidikan Madrasah Kemenak Provinsi Sumatera Utara. Betul ya, Mas ya? Betul. Ya, baik. Terima kasih. Nah, tanpa berpanjang lagi, kita akan masuk ke sesi keempat yang akan disampaikan oleh Abang Elvan. Ya, kepada Abang Elvan dipersilakan waktunya sekitar 20 menit. Oke, terima kasih Mbak Kartika. Sebelumnya terima kasih juga kepada moderator sebelumnya. Ada Pak Dr. Nandang, Pak Anwar Sadat, dan Pak John Anwar Tumanggang. Untuk semuanya salam selamat siang untuk semua rekan-rekan ASN, Kemenak Guru, siswa, dan penyuluh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mengambil tema tepis hoaks isu agama di era digital. Kepada semua rekan-rekan, hoaks ini berkembang akibat revolusi digital. Nah, yang membuat setiap orang itu dapat menjadi produsen atau konsumen berita. Nah, perangkat modern teknologi yang kita pakai sekarang ini seperti smartphone, laptop, media-media teknologi yang lain, tanpa menggunakan kultur literasi, membuat orang mudah membagikan berita, bahkan tanpa membaca isinya. Nah, itu yang harus kita sadari mengenai hoax atau fake news atau bahasa Indonesia berita bohong. Nah, kita bisa lihat definisinya dari KBBI, hoax itu mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Nah, jadi hoax itu bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam berita bohong atau fake news itu juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Nah, Bapak, Ibu, guru, siswa, penyuluh, kita harus sadar kenapa itu hoax itu bisa menyebar secara cepat di masyarakat, karena kita sendiri yang tidak membaca informasi yang disajikan oleh pembuat hoax. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Nah, di sini kita bisa lihat media sosial yang sering sekali ada di gawai kita seperti Twitter,
WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan sekarang TikTok. Nah, itu sudah tidak asing lagi sama kita. Nah, dari semua media itu kan ada fasilitas yang namanya fitur membagikan atau meneruskan. Paling tidak saat membagi link itu kita harus bisa membaca apa yang disajikan di dalam pesan yang disampaikan orang yang membuat hoax atau yang membuat berita. Nah, secara tidak langsung ya kita juga sebagai kurir penyebab hoax itu tersebar. Jadi disarankan kepada teman-teman, rekan-rekan, guru, siswa, penyuluh untuk selalu tetap membaca. Nah, saya ambil contoh kasus alur penyebaran hoaxnya. Contoh kasus nih, sebuah pengalaman pernah terjadi kepada 2 orang. Sebut saja si A dan si B. Nah, si A mengambil informasi di HP lewat screenshot. Sekarang kan setiap handphone bisa screenshot kan. Bapak, ibu rumah tangga bahkan tahu screenshot itu bagaimana kan. Jadi foto screenshot yang diambil dijadikan story di WA. Nah, si B yang melihat story tersebut merasa ada yang janggal dengan informasi yang didapat si A. Nah, si B kemudian menanyakan si A, bagaimana kebenaran informasi tersebut. Nah, setelah ditanyakan, ternyata si A sebenarnya tidak tahu mengenai informasi yang didapatkannya. Jadi, si A ini cuman screenshot masukkan ke story. Nah, lalu si A ini merasa bahwa informasi tersebut benar. Ditambah lagi si A tidak bisa memberi fakta dan data yang mendukung informasi. Untuk menangkal ini solusinya adalah rajin membaca. Kenapa rajin membaca? Karena kita harus lihat dulu sebelum menyebarkan berita atau informasi, kita harus menelusurinya dengan teliti. Beritanya dari mana? Penulisnya siapa? Kapan terjadinya? Apakah sesuai dengan kejadian sesungguhnya atau tidak? Bahkan bila perlu kita bandingkan sumber beritanya. Jangan hanya dari satu sumber, tapi ada 2 sumber seperti itu. Nah, karena kan berita itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran itu mahal harganya. Maka dari itu kita kalau mau lebih mendapatkan kebenaran dengan harga yang mahal itu, kita harus lebih mendalam membaca. Bisa jadi ada beberapa eh, pesan yang tersirat untuk membuat kita percaya akan hoax itu. Seperti itu. Nah, kita lihat tren hoax. Nah, hoax itu semakin tren, makin lama makin naik. Apalagi ada hubungannya dengan agama. Makanya saat ada hoax atau berita mengenai agama yang dipelintir, isinya, pesannya, itu pasti akan naik melambung tinggi. Nah, makanya kalau saya tulis di sini, tidak heran kalau mayoritas penyebar hoax itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Ponselnya pintar, tapi orangnya belum. Nah, kepada ibu-ibu biasanya itu kan ada grup arisan, grup keluarga. Nah, dia hanya menerima lalu meneruskan dengan fitur yang kita bilang tadi di WhatsApp, di Facebook. Karena ibu-ibu itu beranggapan sekarang kalau aku udah pandai main Facebook, main Instagram apalagi, kalau menyebarkan itu bisa jadi terkenal, dibicarakan oleh ibu-ibu lain seperti itu. Jadi kalau menyebarkan sesuatu itu tetap harus membaca seperti itu. Nah, kita ada data yang udah dibuat dari studi Central Connecticut State University. Nah, ini universitas dari USA tentang World Most Literate Nations. Nah, di tahun 2017 Indonesia itu dapat peringkat 2 dari bawah terkait literasi. Dari 62 negara, Indonesia berada di peringkat 61. Nah, kita bisa lihat begitu rendahnya literasi atau kemampuan atau kemauan membaca di masyarakat Indonesia. Makanya di Indonesia ini dari datanya bisa dilihat nih, masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo, jumlah hoaxnya itu semakin naik. Dari 2019 itu 1.221 hoax, kemudian naik sangat tajam, signifikan di tahun 2020, meningkat menjadi 2.298 hoax. Nah, apa yang bisa diambil dari data ini? Diharapkan kepada guru, penyuluh terutama di lingkungan Kementerian Agama untuk mengajak siswa
lingkungan siswa, lingkungan pelajar, intelektual untuk saring informasi, ajak rajin membaca, dan kalau bisa diteliti. Bandingkan berita dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Jadi kita mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Selanjutnya, biasanya itu kan dalam hoax ada foto-foto editan. Nah, saya akan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana kita lihat itu fotonya itu asli atau sudah diedit. Nah, yang pertama itu ada aplikasi Notepad. Kalau kalian pakai Windows, operasi Windows System, kita ada Notepad di situ aplikasi. Kita tinggal tarik fotonya, kita buka dengan program Notepad. Setelah itu akan banyak muncul huruf seperti di gambar yang ada di layar. Nah, lalu kita klik Ctrl F. Nah, di situ klikkan aplikasi yang bisa mengedit foto, contoh Photoshop atau Corel Draw atau yang lainnya. Nah, saat diklik, diketik di situ Photoshop, jika ada hasilnya di situ tulisan Photoshop, nah kemungkinan foto itu sudah diedit. Atau jika tidak ada yang kita klik dari software tersebut, misalnya nama softwarenya Photoshop, tidak ada Photoshop, berarti itu fotonya bisa dijamin asli. Seperti itu. Jadi aplikasi Notepad ini bisa membantu Bapak, Ibu, guru-guru, siswa yang ingin tahu ini fotonya asli atau udah diedit, kita bisa langsung aja buka Notepad. Lalu Ctrl F, buat di situ Photoshop atau Corel Draw atau aplikasi yang lain. Nah, jika ditemukan tuh seperti yang di sini Photoshop, nah maka itu berarti fotonya itu kemungkinan sudah diedit atau sudah di editing melalui Photoshop. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada layanan photoforensics.com. Nah, di sini kita bisa lihat, ini bisa melihat juga bagaimana foto itu sudah diedit atau belum. Kita masuk ke ini situsnya photoforensics.com. Lalu kita masukkan URL gambarnya atau upload gambar langsung dari komputer. Tinggal kita drag langsung ke website ini. Lalu nanti akan muncul propertiesnya di sini. Nah, begitu proses analisisnya selesai, akan keluar hasilnya. Yang harus Anda lihat adalah hasil ELA, metadatanya. Foto editan biasanya itu menghasilkan banyak titik putih mencurigakan, serta metadatanya sangat ringkas. Maksudnya sangat ringkas itu misalnya ini tidak ada orientation-nya, misalnya software color space-nya tidak ada, atau F number-nya tidak ada, atau focal length-nya tidak ada. Sehingga itu bisa dicurigai sebagai foto yang sudah diedit atau foto yang diedit untuk digunakan sebagai hoax. Seperti itu. Selanjutnya, kita juga memberikan ada media-media untuk menepis hoax. Nah, di sini ada media sosial resmi dari Kementerian Kominfo. Nah, contohnya itu ada program Lambe Hoax di Instagram dan ada Twitter @kominfo. Jadi kepada rekan-rekan ASN di Kementerian Agama, guru siswa, kita memang harus percaya dengan media sosial resmi yang dikeluarkan oleh kementerian. Contoh Kementerian Kominfo, Kementerian Agama di tempat kita sendiri, seperti itu. Jadi informasi yang dibagikan itu biasanya kalau dia terpercaya akan ada muncul di media sosial resmi kementerian. Seperti itu. Lalu ada verifikasi hoax, ada fanpage dan grup Indonesia Hoaxbuster. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau kita buka link-link ini fanpage grup Indonesian Hoaxbuster, kita bisa lihat itu beritanya hoax atau tidak. Contoh seperti kayak cerita kasus besar Ahok, Habib Rizik, itu kan hoax-hoaxnya banyak tuh. Nah, nanti bakal ada di verifikasi hoax ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang mana sih yang benar beritanya,
Yang mana sih yang dipelintir beritanya, yang mana sih yang mau mengadu domba beritanya, seperti itu. Lalu ada aplikasi, Bu, Bapak Ibu, adik-adik juga, ada namanya aplikasi Turn Back Hoax. Nah, aplikasi ini bisa di-download di smartphone Bapak Ibu. Itu buatan orang Indo juga, kalau nggak salah satunya. Nah, di sini itu juga tersedia perangkat untuk mengetahui itu berita hoax atau asli, seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa gunakan nalar dalam memahami pesan di media sosial. Nah, ini juga jangan lupa digunakan logikanya Bapak Ibu, dan ketika ada pesan-pesan yang mengandung isu SARA, agama, seperti itu, yang bisa merusak ekosistem atau sosial di masyarakat Kumbang Hasundutan khususnya, seperti itu, Bu. Untuk dari itu, sekian dari saya. Semoga kita bisa terlepas dari hoax-hoax yang ada. Dan ingat, solusinya adalah rajin membaca berita sebelum kita sebarkan. Dan ingat juga ada manfaatnya atau tidak untuk dibaca orang. Seperti itu. Terima kasih, Mauliate, Bujur. Assalamualaikum, selamat siang.